Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini gue nge-review satu unit mungil. Ini dia unitnya, Agya GR. Ternyata Agya juga ada GR-nya ya, karena memang dia ada varian TRD-nya, dan TRD semua sudah diganti GR. Ini juga GR nih. GR-nya bukan GR, tapi emang jadi lebih ganteng katanya. Nah, daripada bingung atau penasaran, check this out. Nah, ini dia nih tampilan dari Toyota Agya GR dari bagian depan. Jadi mobil ini nih untuk saat ini nih harganya untuk wilayah plat B itu sekitar 170 jutaan lah. Belum dipotong cashback dan ada cashbacknya. Menurut gue sih harganya memang dari yang lama juga nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Jadi masih beda dikit-dikit aja gitu. Karena memang kayaknya sih perubahannya nggak banyak, tapi biar kita lebih jelas nih, kita lihat apa aja bedanya sama yang lama. Untuk di bagian atas sampai ke kap nih sama nih. Nah, untuk lampunya dia juga masih sama, dia masih pakai proyektor halogen, jadi belum yang putih-putih gitu ya. Walaupun memang LED stringnya di sini dia warna putih. Overall sih untuk bagian si lampunya ini headlampnya masih sama aja sama yang lama, jadi nggak ada perubahan. Nah, ke bagian bawah juga sama nih, di sini listnya masih pakai list yang black chrome gitu, ada logo burung apa ya? Burung Agya namanya, disebutnya burung Agya, varian baru dari jenis-jenis burung. Lalu ke bagian bawahnya nih, grillnya masih pakai trapezoidal dengan motifnya masih sama kayak gini. Nah, di sini ada fog lampnya sama, masih pakai bohlam biasa. Lalu ke bagian sininya, nah ini yang beda nih sama yang varian TRD yang lama. Varian TRD yang lama, dia nih apa ya disebutnya ya? Kumis, bukan kumis ya, bewok. Kalau kumisnya kayak model mirip kayak yang punya Tukul Arwana gitu, yang cuma di sini nih. Yo, dulu warnanya merah. Sekarang warnanya dibikin warna grey ini sebenarnya, grey glossy gitu ya. Nah, di bagian sini semua sama, dan dia nggak ada logo TRD-nya sekarang, dan nggak ada logo GR-nya juga. Jadi itu perbedaannya ya. Lalu ke bagian bawahnya lagi tetap ada ini nih, lips bumper gitu ya, bawaan bagus nih. Kalau yang nggak ada lips bumpernya kadang suka ditambah-tambahin gitu tuh, ada tuh yang tempelan gitu di lem bawahnya semacam karet. Tapi kalau ini udah bawaan. Ini sih sebenarnya kecil nih sedikit, tapi sebenarnya ini memberikan arti yang banyak untuk tampilan. Kenapa? Jadi mobil tuh tampilannya jadi lebih ceper aja. Di bagian tengah ada tulisan Toyotanya kecil dan pasti nggak kelihatan. Bedanya berarti itu untuk di bagian depan ini nih. Kalau di sini tuh apa ya? Kumis apa jenggot masuknya? Sinilah samping bibir gitu ya, kayaknya merah-merah gitu. Ini nggak ada sekarang. Sekarang kita lihat engine-nya kayak gimana, yuk. Untuk engine-nya, ruang guru, the endorse kayaknya kita. Nah, ini sama dia nggak dicat nih, masih bawaan aja cat dasar. Cuman di sini ada peredamnya, which is itu better ya. Terus ke bagian bawah, engine-nya masih sama, dia masih pakai yang 1200 cc dual VVT-i 4 silinder. Ada ABS-nya juga rapi semuanya, dan ini masih sama. Jadi untuk di bagian dapur pacunya dipastikan masih sama yang tipe TRD, jadi nggak ada penambahan apa-apa gitu sih. Jadi overall di bagian depan cuman di bagian sini nih, merah-merahnya tuh nggak ada. Oke, sekarang kita ke bagian samping yuk. Nah guys, sekarang kita ada di bagian samping dari Toyota Agya GR, nggak pakai TRD. Kita lihat di bagian samping bedanya apa. Ayo tebak. Sudah nebak, emang kuis. Gue jelasin maksudnya. Nah, di bagian depan ada penambahan nih, di sini ada logo GR. Jadi karena dia bukan TRD, kan biasanya kalau TRD itu logonya di bawah sana tuh, yang lama ya, dikasih tulisan TRD atau apalah, stiker-stiker biasanya. Ini enggak, ditaruh di sini aja nih, tulisan GR, tapi ini stiker aja ya, bukan emblem. Padahal kalau emblem pasti kayaknya lebih keren. Ya udahlah. Nah, untuk bagian bannya dia pakai yang ukuran 175/65, ringnya ring 14. Ininya pun peleknya masih sama, two-tone color gitu ya. Machining, dia belum ada improvement apa-apa, masih sama yang TRD biasa, dan di tengahnya ada logo Toyota gitu. Biasanya yang special edition ini di sininya ada tulisan apa gitu, ini nggak ada. Karena ini juga mungkin nggak spesial amat ya, cuman penggantian nama aja. Jadi paling bikin bubur merah, bubur putih gitu. Terus sini ada remnya juga, dia udah pakai cakram. Nah, ke bagian samping sininya secara bahasa lama banget ya, masih sama tuh, ada set body molding. Terus di bawahnya juga ada list tambahan tuh, hitam tuh, side skirt tuh, sama masih
nggak ada perbedaan. Untuk spionnya dia udah elektrik pastinya. Terus ada samping nih, ada lampu sennya juga. Wah, ada yang lewat nih. Nah, barusan ada ambulan lewat. Kalau ada ambulan lewat kan kita harus minggir dulu ya. Jadi gue berhenti dulu. Sekarang kita mulai lagi. Nah, untuk ini si kaca spionnya juga dia udah retractable ya, jadi bisa ngelipat sendiri. Jadi untuk ukuran mobil yang dibilang mobil LCGC atau disebut mobil murah, bisa ngelipat sendiri sih, itu udah keren lah menurut gua. Di bagian sini ada talang airnya yang berkarakter. Coba talang air berkarakter. Masih ada lekukan-lekukannya tuh. Cuman sayangnya di bagian antenanya dia belum ada improvement. Padahal ini kalau diganti shark fin, tuh ini lebih keren nih, nggak pakai antena kayak antena radio begini ya. Sudahlah. Ini kacanya di sini blackout bagian tengahnya. Untuk handle pintunya dia masih pakai yang model begini nih, jungkit ya. Kalau yang handle begini dianggapnya jadul. Cuman keuntungannya dia aman tuh, biasanya ininya jarang tergores. Kenapa? Karena biasanya kalau sales-sales tuh naruh brosur di sini, dia nggak bisa sekarang. Dengan begini dia nggak bisa. Jadi ada positifnya tetap. Kita harus melihat ini dari dua sisi yang berbeda. Bijak banget gua. Udah kesini nggak ada perubahan sama. Jadi untuk bagian samping perbedaannya tuh di sini nih ada logo GR. Sisanya kayaknya masih sama aja. Sekarang kita ke bagian belakang, ada yang beda apalagi yuk. Nah guys, sekarang udah di bagian belakang dari Agya GR. Nggak pakai TRD. Wah, harusnya gua nggak usah sebutin nggak pakai TRD lah. Tapi ya udah nih, di bagian atas dia udah pakai rear spoiler. Yang lama juga pakai dan warnanya masih sama. Kalau yang tipe-tipe kayak gini nih, ininya tetap hitam apapun warnanya. Untuk membedakan kalau dia adalah yang model sport, tuh, selalu ada pembeda lah gitu. Nah, untuk kacanya dia belum ada defogger, belum ada. Ini ada wiper. Nah, untuk rear lampnya masih sama kayak yang lama. Wah, ada yang lakson nih, kayak kita terlalu di tengah gak sih? Ada di bagian rear lampnya masih sama nih, warnanya warna bening begini, terus ada list gitu nih. Cuman sayangnya di sininya masih nggak hidup. Yang merah di sininya nih, siku merah di sini dia masih belum hidup, hanya sebagai mata kucing aja. Padahal nih kalau disambungin mungkin bagus ya. Tapi beberapa gue lihat ada yang sedikit dimodifikasi, ininya hidup juga. Jadi lebih berwarna lah di belakangnya, dia nyambung gitu, lebih gede. Tapi ya masih sama yang lama. Nah, di bagian sini nih ada tulisan Astra Toyota, terus ada logo 50 tahun Toyota. Di sininya ada Agya dan ada GR Sport. Nah, ini emblem nih. Di sini baru emblemnya, GR-nya ada di sini. Dulu kan Agya 12 TRD kalau nggak salah ya logonya ya. Sekarang ada GR Sportnya. Karena memang ini varian GR Sport. Lalu ke bagian bawahnya di sini ada corner sensor. Cuman ada 2 titik dan dia belum rata sama bodi ya, masih menonjol. Mungkin biar kelihatan kalau dia pakai corner sensor, biar kelihatan wah keren. Nah, di sini ada mata kucing kiri dan kanan. Nah, bagian bawah ini ada diffuser nih, warnanya hitam. Kalau warna putih menurut gue memang lebih atraktif ya kalau untuk mobil-mobil yang temanya sport gitu, karena dia biasa perpaduan warnanya ada hitam-hitamnya gitu. Nah, hitam ketemu putih ya nonjol banget warnanya, nonjol. Maksudnya kelihatan banget gitu, jadi lebih keren. Nah, sekarang kita lihat nih bagasinya ada yang berubah nggak? Wah, ini nih salah satu kekurangan yang kadang-kadang ada di kolom komentar juga. Kenapa Agya belum bisa dibuka langsung dari sini? Kecuali dia pakai kunci bisa dibuka. Jadi belum ada tuas pembukanya langsung. Jadi kita kalau buka harus ke depan, minta izin sama supir. Tunggu ya. Nah, jadi memang ngebukanya agak ribet gitu, kita harus pakai tuas yang ada di kursi driver. Nah, di bagian bagasinya masih sama karena dimensi tidak berubah dan desain dan lain-lainnya juga fungsinya semua masih sama. Segede gini lah gitu. Berapa ya ukurannya? Ya sekitar 5 atau 6 jengkal lah. Gue nggak bawa meteran, jadi gue ukur pakai jengkal aja. Nah, ini ada separator di sini nih yang nyangkut ke atas, jadi ketika ini dibuka dia ngebuka juga. Ban serep ada di sini nih, masih sama kayak yang lama, belum ada perubahan. Ban serepnya masih pakai yang kaleng ya. Waduh, kaleng apa sih sebutannya? Masih pakai yang standar biasa, bukan nggak sama seperti yang terpasang di ban yang lain-lainnya ya. Jadi dia beda. Oke, kayaknya sih itu aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, kasih like, komentar sebanyak-banyaknya. Sekarang kita ke bagian dalam. Come on. Nah guys, gue sekarang udah di dalam kabin dari Agya GR. Setelah gue masuk, gue merasa masih di dalam kabin TRD gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang berbeda yang signifikan, tapi emang nggak ada yang berbeda dari yang TRD.
GR dan TRD dalamnya sih masih sama-sama aja. Cuman untuk merefresh aja, sekalian gue jelasin aja. Untuk joknya dia semi bucket gini nih. Terus listnya sama, masih hitam dan merah. Terus dia headrestnya tuh masih nyambung gitu, jadi satu sama joknya. Dan untuk pengaturannya juga sama, sliding manual, reclining manual, lalu empuk apa ya. Nah terus sini ada seat beltnya dia yang fix ya, yang nggak bisa diatur ketinggiannya gitu. Jadi harus pasrah dengan apa yang sudah ada. Lalu di sininya nih door trim dia masih pakai hard plastik. Wah, maksudnya plastik keras gitu. Harusnya berarti hard plastik karena banyak gitu. Lalu di sini handle pintunya dia chrome, ada untuk mengunci pintu. Di sini nih ada bantai brake nih. Dia ada list merahnya sama seperti jok ya. Jadi dia selaras. Pilihan bahasa gue cukup jadul ya. Lalu di sini ada armrest nih. Di sini warnanya silver. Nah, ini ada kuncinya juga nih. Kuncinya ditaruh di sini. Dan dia kayaknya ini banget. Tapi ini istimewa ya. Dia tuh sudah keyless gitu. Walaupun dia belum smart entry ya, tapi dia sudah keyless. Jadi kalau buat nyalain tuh tinggal pencet aja. Kuncinya nih sama kayak punya Veloz dan Rush gitu. Nah, untuk pengaturan kacanya nih, yang auto hanya di bagian driver, auto down sama nggak auto up. Jadi pengaturannya auto down dan nggak auto up gitu. Perpaduan bahasa yang keren. Bagian bawahnya sini ada speaker, lalu sini ada cup holder nih, ada 2 bisa naruh. Lalu ke bagian bawah untuk ngebuka cup tuh ada di sini, untuk ngebuka bensin, dan bagasi ada di kolong sini ya, sebelah kanan dari kursi driver. Oke. Bagian atas ini untuk bagian driver nggak ada pegangan, nggak ada hand grip, hanya sebelah passenger aja, depan dan belakang gitu. Dan dia modelnya nggak yang retract gitu, jadi nonjol gitu ya. Nah, untuk di bagian setirnya masih sama, masih pakai soft touch gitu ya, semi karet. Lalu di sini ada steering switch di bagian kiri untuk ngatur audio, sama perpaduannya tuh dia ada silvernya gitu ya, 3-spoke modelnya. Nah, untuk pengaturan lampu di sini ada, dan di sini ya iyalah ada pasti pengaturan lampunya, masa nggak ada pengaturan lampu. Dan di sini untuk wiper gitu masih sama lah, standar, nggak ada perubahan, nggak ada penambahan, nggak ada improvement. Untuk speedometernya pun masih sama, dia pakai odometernya yang di sebelah kanan kecil gitu ya, kotak gitu. Nggak ada perubahan, mungkin ada tulisan GR atau apa, ternyata nggak ada. Gue pikir ada tadinya. Nah, untuk dashboardnya keseluruhan dia masih pakai hard plastik. Aduh, gue kalau ada guru bahasa kayak gue bakal ditegur karena itu salah, tapi ya udahlah. Terus di sini ada kisi-kisi AC kiri dan kanan bulat-bulat gitu. Kenapa bulat? Nggak tahu lah, udah kita nggak bahas itu ya. Lalu di sini ada untuk engine start stop bulat juga loh. Pernah nggak nemuin engine start stop kotak? Enggak, pasti bulat. Itu gue lagi cari alasannya kenapa. Oke. Nah, lalu di bagian sebelah kanannya di sini nih, mentok ke sini ada untuk pengaturan electric mirror ya. Kaca spion kiri dan kanan, untuk kelipatan juga sama pengaturan di sini. Oke, di sini ada laci penyimpanan terbuka sama. Nah, untuk di bagian tengah nih, konsol tengah dia kayak sepaket gitu ya. Kayak satu bidang gitu penuh. Dan menurut gua dari keseluruhan dashboard ini yang kelihatan keren gitu. Walaupun masih sama-sama kayak yang TRD kemarin. Gua hanya refreshment aja, tidak ada perubahan apa-apa sebenarnya. Di sini ada list nih, warna silver gitu. Lalu di sini ada hitam gitu, hitam glossy. Di bagian atasnya ada kisi-kisi AC 2 biji. Dia nggak bulat ya, kotak. Lalu di sini ada audio. Audionya diklaim cukup canggih untuk ukuran LCGC. Masa sih? Kita lihat aja nih. Menunya itu dia ada USB, ada disc CD, maksudnya ada radio, ada M Toyota. Lalu menu-menunya juga banyak tuh. Kalau bagian bawah ada hazard, dan di sini ada AC-nya sudah digital walaupun belum auto. Ada biasa nih kalau Toyota, kalau yang digital pasti dikasih fitur Max Cool. Nah, itu penting banget kalau mobil lagi panas gitu, kita masuk tinggal sekali pencet dia langsung berhembus angin sekencang-kencangnya. Tapi fungsinya memang untuk mendinginkan kabin secara lebih cepat, dan itu sangat berguna. Kalau yang nggak ada Max Cool itu harus banyak pencet-pencet. Kalau ini nggak, sekali tekan aja langsung dingin. Itu salah satu kelebihan. Ke bagian bawah sini laci penyimpanan terbuka, lalu di sini ada untuk nyolokin listrik. Wah, nyolokin listrik, power outlet maksudnya. 12 volt. Jadi kalau mau ngecas, sebenarnya ngecas di audio juga bisa, tapi ngisinya nggak terlalu signifikan. Jadi kita harus beli adapternya lagi untuk ngecas di sini nih.
Bisa juga untuk vakum dan lain-lain ya. Lalu ke bagian bawahnya ada cup holder 2 biji. Tapi nggak bisa naruh yang terlalu gede ya, karena ukurannya mungkin yang kecil. Kayaknya, aduh sorry, hampir ngomong aqua tadi. Dah diomongin. Untuk botol air mineral gitu ya, kecil soalnya. Terus sini ada tuas transmisi nih. Bentuknya masih sama, tidak ada perubahan. Untuk pegangannya dia sama kayak setirnya, agak karet-karet gitu ya. Di sini ada krum-kruman tengahnya. Di sini ada C-Vlog juga. Untuk maticnya dia masih pakai yang konvensional, belum pakai yang CVT, tapi ya nggak apa-apa. Justru untuk matic gue prefer yang konvensional. Kalau gue, tapi tiap orang beda-beda ya. Walaupun kalau ngomongin halus, lebih halus yang CVT. Tapi kalau untuk nge-push tarikan, gue lebih suka yang konvensional, lebih berasa gitu. Di sini ada tuas handbrake mechanical. Di sini ada cup holder, dan minusnya dia nggak ada armrest, nggak ada glove box di sini yang buat naruh tangan gitu ya. Kadang itu lumayan penting ya kalau kita berkendara jauh tuh enak gitu kalau ada. Di sini ada airbag, lalu di sini ada laci penyimpanan tertutup yang pasti masih ngagetin nih pasti nih. Nah, dia belum yang soft opening gitu ya. Ke bagian bawah di sini ada yang terpasang itu sekarang mobil-mobil sekarang semuanya sudah ada semua, nggak tahu mungkin regulasi kali ya. Semuanya dipasangin apar mini gitu ya, kecil apar di bagian bawah. Kecil banget sih memang, tapi cukup lah itu untuk jaga-jaga. Tapi mudah-mudahan tidak pernah terpakai. Oke, nah untuk di bagian atas di sini ada kaca spion tengah yang masih diaturnya manual, goyang-goyang, dan nggak ada day night view-nya gitu ya. Jadi kalau mobil belakang nyorot ya lu merem aja gitu biar nggak silau atau miringin lah gitu. Nah, di sini ada sun visor kiri dan kanan tanpa ada kaca. Jadi kalau turun dari sini bisa ganteng, bisa jelek. Kalau ada kaca kan enak, bisa dandan dulu. Di sini ada lampu kabin, warnanya masih kuning, kayak lagi sakit. Terus udah sih di bagian depan kayaknya itu aja, nggak ada perbedaan apa-apa. Yuk sekarang kita ke bagian belakang, kira-kira ada penambahan nggak? Nah, ini gua udah ada di baris kedua nih, kabin terakhir. Woi, kabin terakhir dari Agya, karena memang dia cuma 2 baris ya. Tempat duduknya masih sama, format lagi. Konsepnya juga masih sama, desainnya garis-garis merah gitu ya. Ada silver-silvernya, dan dia untuk 3 orang bisa. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada 3 headrest. Jadi penumpang di baris tengah juga enak, ada headrestnya, dan ada seat belt, 3 seat belt dengan 3 point ya. Jadi itu udah aman-aman banget lah. Joknya juga enak, empuk, dan ini nih, ruang kakinya itu dia lumayan lega gitu menurut gue. Nah terus di bagian depan dia nggak ada jok pocket. Oh ada deng, nggak kelihatan karena ada plastiknya ya. Dia ada jok pocket nih kiri dan kanan, jadi buat naruh-naruh enak, lumayan lah itu. Lalu untuk bagian door trim di sininya dia semuanya plastik, nggak ada bahan fabric sama sekali. Untuk di sini ada ampes kecil buat pegangan sebenarnya, nggak juga sih, buat naruh tangan sih masih cukup sebenarnya. Warnanya silver gitu. Terus ada untuk electric mirror, di sini handle pintunya warna chrome. Di bagian bawah masih ada cup holder, dan di sini ada speakernya juga. Nah di bagian karpetnya dia yang sekarang ada tulisan 50 tahun Toyota ya. Bagus sih menurut gua karpetnya, gua nginjek juga sayang-sayang kayaknya. Kalau ini punya gua yang naik, gua suruh lepas sendal. So far di bagian belakang sih itu nggak ada perubahan. Jadi kalau untuk tim Agya kayaknya bisa berbangga diri karena mobilnya masih cukup keren dan masih bisa dipakai gitu ya. Untuk banyakan juga 5 orang kayaknya masih cukup. Jadi nggak selalu harus pakai yang Calya gitu. Bahkan banyak juga sekarang Grab atau Gojek yang pakai mobil Agya yang hatchback mini kayak gini ya untuk dipakai, itu masih bisa gitu. Oke, di bagian dalam udah itu aja. Sekarang kita keluar lagi yuk, come on. Nah guys, tadi gue udah jelasin semuanya, bagian depan, samping, belakang, dalam, semuanya udah gue jelasin. Perbedaan sama yang TRD apa coba? Dikit banget ya bedanya. Jadi ya segitulah, dan untuk harga juga kayaknya memang nggak jauh berbeda gitu. Jadi untuk beli ini gue rasa ini masih worth it. Dan kalau mau pesen, nah, pesannya jangan kemana-mana, pesannya ke Mahtum. Gue kasih best price, best deal, best service, the best of everything. Nah pastinya kalau mau tanya-tanya dulu, boleh silakan tanya-tanya aja dulu, gratis. Cocok beli nggak cocok ya nanti kita cari solusi lah. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, boleh di subscribe, tekan tombol loncengnya, tekan jempol ke atas, komentar sebanyak-banyaknya. Dan kali ini gue lagi nge-review di Astrido Toyota Karawaci ya, Tangerang. Jadi yang mau lihat mobil juga, mau datang ke sini ya silakan aja. Jangan lupa juga nih follow akun-akun medsos kita ada di sini. Gitu, biar pertemanan kita semakin erat gitu. Dan jangan lupa untuk teman-teman tetap pakai masker, jaga prokes walaupun ya sekarang udah pada divaksin, tapi tetaplah jaga prokesnya ya. Pantengin terus Infomotif. See ya.